ditanya kapan pertama kali kenal lulus itu mungkin karena dulu orang tua kan kerja di perkebunan, jadi saya dibesarkan sama Opung, terus Opung suka ya cerita, terus bawa pesta, terus mulai tertarik, akhirnya nanya-nanya. Nah waktu dulu mau kuliah ke Jakarta dia kasih satu ulos suri-suri, dan aku lihat-lihat foto-foto lama, ternyata waktu aku terdidi dia pakai ulos itu gitu. Nah itu dikasih dan itulah apa sih namanya, berpikir itu semacam apa sih namanya, pesan lah untuk melestarikan, dan ternyata ulos itu beranak sampai sekarang. Yang mungkin kalau orang bilang sedih mungkin ada kali. Nah itulah sampai sekarang, dan akhirnya pelan-pelan mengkoleksi kalau pergi jalan-jalan, pergi ke toko antik, dan kadang ada juga orang-orang dari kampung, mereka mungkin beli, terus mereka tawarin hidung kain gitu. Sampai akhirnya banyak lah sekarang. Dan belajar untuk memahami filosofinya, tekniknya, dan mencoba untuk melestarikan dengan dimensi yang berbeda, karena kan kita seperti tadi ngomongin untuk kebutuhan UNESCO itu kan bukan hanya untuk kebutuhan budaya, untuk fashion dan segala macam. Jadi kan kita harus beda-bedain mana untuk kebutuhan fashion, mana untuk kebutuhan adat, karena banyak ulos ternyata punah karena hanya dibutuhkan saat adat. Untuk kebutuhan adat itu berapa sih? Gitu. Nah, tapi kan itu harus dikreasikan untuk menjadi sesuatu supaya tekniknya, motifnya tetap lestari. Itu sebenarnya yang sekarang sedang aku kembangkan. Dulu pewarna alam, ya zaman dulu kan semua orang mewarnai alam, ya datang sintetis terus alamnya punah. Nah sekarang kita kembali lagi, tapi kita belajar dengan orang dari Jawa, jadi mereka sebenarnya mewarnai batik, tapi mereka kita minta tolongin untuk mewarna benang karena kan teknik warna sama. Jadi sekarang kembali lagi warna alam itu lestari lagi di kawasan Danau Toba. Yang sekarang lagi diupayakan sebenarnya Simalungun dan Karo yang tradisi tenunnya udah punah. Karo terutama sudah benar-benar punah. Kalau Pak-Pak itu kan mereka nggak punya tradisi tenun, jadi mereka memakai ulos mereka tinggal di mana. Kalau mereka tinggalnya di daerah Silalahi, mereka pakai Silalahi. Kalau mereka misalnya Pakat orang Parlitan, mereka pakai Toba. Kalau Sepiro masih, mereka kan hanya punya dua ulos doang, di Godang sama Sarung Faropa. Mereka hanya punya itu. Oke, hari ini kita kalau ngomongin tentang ulos itu banyak, bisa dari segi mana aja. Sama kalau kita pergi ke Danau Toba mau lihat view-nya dari sudut mana aja sama indahnya. Sama seperti ulos, kita mau ngomongin apanya pun itu kita akan wow itu ya ternyata itu mau teknik, mau filosofi, mau jenis, mau apa aja itu menarik. Tapi hari ini dalam rangka untuk kita kan pengen kenal ulos itu apa sih sebenarnya. Kita mau melihat dari indeks atau identifikasi geografis. Nah, untuk hari ini kita hanya terbatas ngomongin tentang Ulos Toba. Kalau kita lihat secara geografis, Ulos Toba itu ada 4 sentra. Ada Toba Silindung, itu Tarutung, Toba Uluan dan Holbung, itu mulai dari Lumbanjuru sampai ke Baligi sampai ke bawah ke Meak, Pangkudian itu Holbung kan namanya. Terus Muara Samosir itu mereka mirip karena orang-orang Muara itu sebenarnya orang-orang Samosir yang merantau ke Muara. Siregar, Simatupang, Padepokan itu kan keturunan Lotung dari Samosir, mereka pindah ke Muara. Jadi urusnya sama. Dan kemudian ada satu yang lebih spesifik itu Silalahi Dabolang. Jadi itu hanya warga Silalahi. Itu di daerah Sibuduta namanya, Tongging, Paropo, Silalahi, dan mereka ini unik karena tinggal di perbatasan antara Pak-Pak, Karo, dan Simalungun. Jadi ada mereka juga bahasa mereka lebih unik. Mungkin nanti yang sejabat bisa terangin lebih jelas tentang Silalahi Dabolang.
Kalau kita lihat dari jenis ulosnya juga, dari motif, dari warna, kalau Samosir Muara itu ulosnya banyak warna biru, sibolang, suri-suri, golean. Mereka banyakkan warna biru karena di sana banyak tumbuh salawat. Salawat itu indigo vera. Itu kan pewarna biru, indigo vera. Nah, tapi kalau yang di Toba itu jenisnya tinctoria. Jadi daun itu kecil-kecil. Kalau kita pergi ke Samosir itu banyak di pinggir jalan. Dan itu kalau sampai ada di Samosir itu nama daerah itu Salawat. Jadi dari bawah Salam Toba, Salam Tonga-Tonga, Salam Dulu. Jadi dari bawah sampai ke atas nama daerah itu Salawat. Dan memang di sana banyak tumbuh salawat. Gitu. Kalau ulos dari Uluan sampai ke Holbung itu banyak kan warna merah dan coklat. Karena di sana banyak tumbuh mengkudu. Pace. Nah, jadi itu yang diambil. Kalau indigo itu yang diambil daunnya, fermentasi, jadi dia direndam di air, nanti dia larut dengan air langsung, terus ada semacam pastanya. Jadi endapan itu dibikin jadi bahan pewarna. Kalau mengkudu itu akarnya dibuang dulu kulitnya, terus direbus. Nah, nanti airnya itu direndam untuk jadi pewarna. Kalau di Toba bilang ditubar karena dia direbus. Kalau indigo bilang masuk karena seperti di sup direndam air. Nah, kalau di Tarutung mereka sudah lebih modern karena mereka Tarutung itu kan daerah perlintasan kan. Jadi mereka udah banyak bersinggungan dengan orang-orang Padang, orang-orang Aceh, pedagang dari Barus dulu, pedagang Arab. Makanya kalau kita lihat tenunnya mereka itu banyak pakai mote-mote, yang biji-biji simata itu kan dibawa pedagang-pedagang dari itu kan dulu. Ya, makanya itu sadung kan. Nah, jadi kalau kita lihat teknik tenunnya Tarutung itu ada miripnya dengan tenun Silungkau, karena mereka kan Padang, karena secara geografis mereka sudah berdekatan. Itu dijalin, bukan dijahit, ditenun. Waktu ditenun dia diselipin, kan gitu. Nah, kalau Silalahi sama seperti tenun daerah lain, mereka lebih ke ikat, warnanya juga lebih ke indigo karena di sana juga banyak warna salawat. Kalau indigo apanya? Daunnya, daun mudanya direndam di air. Nah, besoknya dia kalau kita buang airnya tanaman perdu. Iya, kalau dibiarin ya bisa tinggi, tapi batangnya kecil. Kemudian dia nanti bisa direndam dengan lumpur, menghasilkan warna hitam. Jadi si biru itu direndam sama lumpur, dia akan menghasilkan hitam. Kalau dulu itu dibilang masih gira-gira, jadi jam 5 pagi kan masih ada embun, dia pergi ke pinggir sawah yang ada lumpur-lumpur. Kalau kita pergi ke sawah atau ke sungai itu ada lumpur yang di pinggir-pinggir seperti ada warna kemasan itu. Nah, itu kan cat besi. Jadi dia direndam di situ, dikucek, dan dia akan menghasilkan hitam. Nah, kalau si merahnya nanti itu dia akan menghasilkan coklat atau merah bara. Kalau kita orang Toba bilang bara, gitu, merah tua. Itu cerita pewarnaannya. Jadi kita bisa lihat kalau ulos biru itu ini pasti ulos Samosir. Kalau yang coklat, merah. Makanya kan kalau ragi potong itu disebutkan juga sirara, ulos sirara, karena kan memang warnanya merah. Nah, kalau kita lihat lebih detailnya lagi, Samosir itu semua ulosnya ada tuhonya. Tuho. Makanya ada sibolang, silma tuho, tuho, boleh juga begitu, ada tulu, lima. Gitu. Itu jenis ciri khas mereka. Semua ulos ada tuhonya. Walaupun di Tarutung
mereka juga ada Toba. Nanti akan kita bedakan mana bintang maratur dari Toba, dari Samosir, dari Toba. Itu ada beda-bedanya walaupun sama-sama bintang maratur. Nanti satu. Kalau dari Uluwatu, Holbung, ciri khasnya itu pinarhalang. Jadi ujung satu dengan ujung lain ornamennya berbeda. Ada pinarhalang bawah, ada pinarhalang buru-buru. Iya, itu ciri khasnya. Jadi kalau kita lihat ada ulos ujungnya beda, itu pasti dari Uluan atau dari Holbung. Gitu. Nah, kalau dari Silalahi yang paling banyak itu ada ulu paungnya. Nanti akan kita lihat ada ulu paung. Kalau di rumah Batak kan di ujungnya itu kan ada yang seperti runcing, itu namanya ulu paung. Jadi di ulos Silalahi juga itu ada. Nah, kalau dari Tarutung, Silindung, kalau dia warna-warni itu pasti dari Tarutung. Sadu yang ada motif-motifnya. Iya. Nah itu dari Tarutung. Jadi kita cukup bisa melihat, oh ini pasti ulos dari Samosir, gitu. Oh ini ulos dari Uluan, gitu. Nah sayangnya sekarang di orang Batak terjadi generalisasi. Semua orang pakai ulos kayak itu, semua pakai ragi hotang. Padahal kan ragi hotang itu kan ulosnya orang Korsea, ulosnya orang Baligi. Dia kan bukannya ulos orang Samosir, bukan ulosnya orang Silalahi Sabungan. Tapi kalau kita lihat semua orang Batak, Toba, mau dari mana pun dia ulos Silalahi, ya udah ulos ragi hotang. Gitu. Dan semua orang bilang ragi hotang itu ulos laki-laki. Siapa bilang? Kalau kita pergi ke Korsea, ada pesta adat, ada namanya Marpaniaran kan. Jadi semua istri-istri suruh manoktor. Mereka kan pakai ragi hotang. Memang karena itu ulos mereka, dan itu dipakai perempuan. Jadi kalau dia udah jadi paniaran, kalau ada pesta adat, dia pasti pakai ragi hotang. Kita bisa lihat sampai sekarang itu masih ada. Makanya kan kenapa orang itu bilang kalau Cameron Center kalau pergi pesta ke Toba ada lelengan, partuan marpesta itu bisa keluargin katanya gitu. Ya karena kan mereka ada ritual marpaniaran. Jadi itu semua istri-istri suruh manoktor untuk menunjukkan ke pengantin baru, ini loh kakak-kakakmu, gitu. Inilah istri-istri marga suamimu, gitu. Jadi mereka disuruh manoktor semua dan mereka pakai jadi bukan hanya kalau kita lihat sehari-hari kan cenderung ulos itu dipakai saat acara kematian. Tapi kalau di Toba Uluan itu waktu acara ada pernikahan, semua mereka pakai ulos sampai di bawah juga mereka, itu wajib. Karena nanti mereka ada marpaniaran. Terus kemudian kalau di Samosir, oke, sekarang kita ngomongin tentang berhubungan dengan tadi generalisasi. Kemudian kan ada ceritaan Harun itu adalah Raja di Ulos. Terus pertanyaannya, kalau dia Raja di Ulos, harusnya semua orang Batak itu punya Ulos Harun, namanya juga Raja di Ulos. Tapi kan ternyata enggak. Dan kalau kita lihat sejarah, yang sekarang terkenal itu kan adalah Ulos Harun dari Muara, ada di bawah. Itu sebenarnya dulu di bawah ada Buru Tobing menikah sama Desi Bolon, terus dia tinggal di Muara dan kemudian dia mengajari Partono di Muara. Terjadilah Ulos Harun. Tapi kalau kita pergi Marada dan ketepatan saya tahun 2019 dengan teman-teman itu bikin Festival Tenun Nusantara di Kalimantan Utara, jadi kita bikin mengalah Holbo di Muara. Mereka pakai simbolan, nggak ada satupun yang pakai harum buan. Ya karena itu bukan sesuatu, bukan ulos mereka, itu ulos yang datang. Gitu. Dan kemudian karena itu waktu dikasih sama Jokowi dibilang bahwa itu Raja di Ulos, dan kemudian orang-orang mulai mencari dan adalah mulai memakai. Tapi
Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari Silalahi juga ada rungguannya namanya Sapu Borna, dari Samosir juga ada, dari Tarutung juga ada. Tapi itu sebenarnya hanya sebagai fashion, dalam artian seorang penenun bisa dibilang maestro atau ahli, dia sudah bisa bikin semua haid motif ulos dan dia disatukan di satu kain. Itu namanya harungguan. Kenapa harungguan itu dibilang harungguan itu kan rumbu, harungguan kan berkumpul, jadi berkumpulnya berbagai motif ulos menjadi satu. Itu sebenarnya kenapa dibilang harungguan. Jadi kalau dibilang harungguan Raja Ningros enggak. Kalau di Uluan itu Raja Ningros sebenarnya sisi. Kalau di Silalahi dulunya Boban. Kalau di Samosir suri-suri Spitwasta. Jadi sebenarnya kalau kita melihat orang-orang Samosir yang benar-benar masih memegang teguh adatnya, dia nggak akan mau pakai pinusan, karena itu kalau sekali dia pakai bolean pasti, minimal dia pakai bolean. Kalau misalnya Mapesta, jadi yang punya hajat itu dia akan memakai suri-suri Spitwasta. Jadi cara pakai itu dililit, karena itu panjangnya sampai 3 meter, 3,5 meter. Dan dia akan pakai itu menunjukkan ya saya punya pesta. Gitu. Tapi sekarang itu udah nggak ada lagi. Nah, kalau orang-orang sebenarnya ya ama-ama misalnya ada acara itu mereka pakai bolean, karena itu lolos mereka. Mau dia sudah mau digulung tetap bolean, karena itu lolos mereka. Tapi kan sekarang karena ada cerita-cerita di luar bahwa perusahaan lah yang hanya boleh dipakai, dan akhirnya ya semua orang pakai perusahaan. Semua orang kalau dikasih pasangan udah perusahaan. Sebenarnya enggak. Nah di Samosir dulu ada namanya ulos Sibolang Maheter. Maheter itu dia karena motifnya itu dari ujung ke ujung gak putus. Jadi kalau ada orang menikah dikasih itu dengan harapan setelah pernikahan ini segala sesuatu yang baik itu datang Maheter. Maheter berkesinambungan, kalau bahasa sini bererot gitu. Itu filosofinya. Nah kalau dulu tapi kan ada cerita Sibolang itu kan lulus kematian karena hitam. Kalau kita runut ke belakang, kalau kita lihat foto-foto zaman dulu, orang menikah dikasih Sibolang kok. Tahun 80-an, tahun 70-an, orang menikah dikasih Sibolang. Nah kenapa Sibolang itu banyak di lemari orang-orang Batak? Karena kan Samosir itu tandus, pertanian nggak ada. Apa sih mau ditanam, paling ya bawang lah, kacang gitu. Sampai sekarang kan masih gitu. Padi ya kalau ada hujan, kalau nggak ada hujan nggak bisa tumbuh gitu. Kemudian pekerjaan mereka apa? Jadi martonun. Jadi semua orang martonun. Nah kemudian kan mereka butuh duit. Akhirnya mereka pergilah ke Baligi, ke Siantar, berdagang. Yang mereka jual kan ulosnya. Akhirnya semua orang beli. Dan semua orang Batak akhirnya punya. Dan pada saat ada acara, karena di lemari hanya ada itu, ya itulah dipakai. Dan akhirnya terjadi generalisasi bahwa ulos itu yang hitam itu buat kematian Sibolang. Sebenarnya kalau kita pergi ke Samosir, itu ulos hari-hari buat mereka. Ada jenis-jenis seperti si Dobdos itu pakaian hari-hari bapak-bapak. Seperti tadi cerita sama Bang Sejawat, kan dingin, mereka makan di pinggir danau karena dingin, ya itu juga dipakai gitu. Jadi bukan ulos kematian. Kan kalau kita lihat dari namanya ulos itu kan selimut secara harfiah. Jadi kan sebenarnya dulu ulos itu adalah penutup badan dari kedinginan. Kemudian kan kehidupan berubah. Ya ada orang menikah, ya kayak kasih sesuatu, ya dibikinlah, ya kasih inilah, kasih itu. Ya sama kan sebenarnya kalau kita pergi kondangan, ya pengen kasih hadiah, ya dulu kan hanya ulos gitu. Jadi itulah dikasih ulos. Dan kemudian kan supaya nggak rancu, ya hanya ulos yang ini, hanya ulos yang ini yang boleh dikasih. Sebenarnya kan begitu kalau kita lihat dari belakang. Jadi kenapa ulos itu jadi sesuatu? Karena perkembangan zaman. Kalau kita lihat
dari foto-foto, ketepatan saya suka lihat, boleh dilihat di websitenya Tropen Museum. Foto-foto zaman dulu itu ulos itu hanya di badan, nggak ada cara pemakaiannya. Sekarang itu pinggirnya harus menghadap sana, apa yang menghadap sini. Zaman dulu itu hanya sambutin aja, mau di kanan, mau di kiri, mau di leher, gitu. Nggak ada aturan. Orang sekarang itu aja yang bikin ribet, harus begini. Kalau masih perawan sisinya harus ke sebelah sana, kalau udah ini. Orang Batak itu nggak seribet itu pemikiran di zaman dulu. Mereka memakai logika sederhana. Gitu. Kitanya aja orang Batak itu yang sekarang bikin semuanya ribet. Ya. Dan akhirnya makanya dari tadi cerita-cerita tentang orang muda itu mulai bosan dengan ada, ya karena orang tua itu bikin bosan, jadi kita juga malas. Nah, kemudian kalau ngomongin tentang ulos itu seru. Dan ketemuan saya pemegang, kalau bicara ulos banyak, saya pemegang aliran kontemporer. Iya, karena saya nggak mau kalau kita mau ngomongin ulos ke UNESCO, banyak hal yang harus dibicarakan. Jadi kita nggak usah ngomongin tentang ulos itu kan dibawa pendatu apa, ya kan kita nggak hidup di zaman itu. Dari mana kita tahu? Gitu. Jangan-jangan mereka juga kayak juga dibikin ulos. Ya kita nggak tahu kan zaman dulu itu. Buat mereka itu nggak berharga, karena itu kan pakaian seperti kita sekarang. Ya pakaian kita robek ya jadi kain lap juga. Ya mungkin ulos mereka juga dulu robek ya jadi kain lap juga. Kenapa jadi kita sekarang tidak? Makanya kita harus lihat banyak aspek. Ada beberapa pembicara yang ini ya dia bilangin kalau sisinya ini hanya boleh dipakai untuk apalah gitu, itu anaknya mungkin. Ya oke. Tapi kalau kita mau membawa ulos ini secara global, orang juga malas kalau dibilang bicik-biciknya. Orang udah si bolang aja orang kan langsung alir itu karena dibilang ulos kematian, orang takut mati. Apalagi kalau dibilang ulos itu, bahkan sekarang kan ada aliran-aliran agama yang membakar karena bilang itu mengandung magic lah apa segala itu. Dari mana? Itu kan personal yang mungkin ada orang yang pergi mardatu dia bawa ulos, tapi kan nggak kita generalisasi. Nah, oke. Mungkin kalau aku menjelaskan terus jadi lebih bosan. Jadi ini aja saya bagaimana mekanismenya. Kenapa tidak sekaligus menjelaskan lalu kalau ada yang mau menanyakan supaya itu. Nah itu maksudnya Mak. Jadi kalau menjelaskan jadi seperti itu oke. Dengan tanya. Saya mau tanya Arumbuan tadi Raja Ulos. Apakah itu? Lalu bagaimana kalau kita mengatakan apakah itu berarti istilah Raja Ulos yang paling mahal atau dari mana disediakan itu? Nah, bisa dibilang gini aja, saya sebagai anak muda, kalau kasarnya bilang gini, kita orang Batak itu suka lebay dengan anak. Gitu. Jadi karena dikasih sama Jokowi, dibilang itu Raja Ulos. Ya ada segi politisnya, ya nggak mungkin kita memberikan sesuatu kepada presiden dengan ulos yang sembarangan. Istilah itu kita lahirkan sendiri. Kita lahirkan karena dikasih ke Jokowi, dan sebenarnya kan Harumbuan itu pun banyak orang kenal setelah dikasih sama Jokowi. Ya. Kalau nggak dikasih sama si Jokowi, Harumbuan itu sebatas ya ulos, dan itu nggak punya dia. Tahun 2007 saya udah bikin Harumbuan itu menjadi sarap sejarah. Sekarang orang kayak saya mau tanya, ini berapa? Usaha. Bukan dari situ saya datangnya. Untuk kepentingan apa ya dipakai oleh saya? Nah, itu tadi seperti aku bilang. Jadi kalau di Ubuan yang paling atas itu sebenarnya jam sisi. Bukan, ini kan begini. Ini apa namanya? Katanya ini harus saya pakai karena saya sudah menikahkan anak dan berarti sudah dia
Iya, Mak. Ntar aku mau jelasin ke situ. Jadi kalau di uluan itu level paling atas itu adalah sebagai sisi. Di bawahnya perusahaan. Di bawahnya lagi puncak. Di bawahnya lagi otak, sirah. Baru di bawahnya lagi ada lugu-lugu, lugu-luguan, lagi tuho itu, terus ada atak-atak, ada banyak lagi, ada memiring, ada pita marang, itu udah di bawah, itu dipakai anak-anak muda, ibu-ibu. Nah tapi kalau yang topnya itu sembari jam sisi sama perusahaan, sembari jam sisi hanya boleh dipakai anak pertama dalam keluarga, anak pertama laki-laki. Jadi kalau ada pesta adat, aku bawa urusnya. Ini sembari jam sisi. Sembari jam sisi ini hanya boleh dipakai anak pertama dan harus ini bawahnya pokoknya bawah disandangkan dengan pinusan suri-suri. Ya, harus ini pasangan. Ikat kepalanya harus tuntuman. Ini di kepala tuntuman. Jadi kalau sekarang inang-inang Batak heboh dengan tuntuman itu, inilah hasilnya tuntuman. Ikat kepala sebenarnya. Tergantung dari apa ya? Dari Sumatera Selatan ya tuntuman ini. Bukan, ini tuntuman itu karena tuntum itu artinya padat kan, artinya padat. Jadi dari porsea, dari uluan. Jadi ikat kepalanya ini. Kalau orang seperti tua pakainya beda lagi. Ini jadi pilot. Tapi ini bisa dianggap harumbuan atau dari mana atau tidak? Beda. Terus apa nih beda? Saya dapat harumbuan atau tidak? Nah, jadi kemudian kalau kita ngomongin harumbuan, kemudian berkembanglah karena motifnya banyak. Jadi dulu kalau saya tanya dengan orang-orang tua di Muara, kalau ada orang yang sakit lama, kemudian disembuh dikasihlah harumbuan. Karena kan semua motif ulos kan ada di situ. Kalau ada orang yang bertikai, berantem lama, terus mereka baikan dikasihlah supaya berdamai. Jadi harumbuan itu supaya bisa dibilang apa namanya? Hanya semacam kelas lah ya, kelas tertinggi dianggap ya. Kalau mau dikasih sama Jokowi misalnya, namanya harumbuan. Tetapi tidak harus misalnya Pak Kamu berasal dari harumbuan dan sebagainya. Nggak harus. Jadi sebenarnya Pak Samu itu nggak harus perusahaan. Tergantung daerahnya, mau dari daerah mana tuh. Kalau dari Toba ya perusahaan. Jadi kan, nah dengan tadi derajat itu, jadi kan perusahaan itu nomor 2. Dengan demikian yang hanya boleh memakai itu orang yang sudah punya cucu atau anak yang menikah atau dia mempunyai status sosial tinggi. Misalnya saya jadi kepala desa tapi belum menikah, saya bisa pakai karena secara serata sosial di masyarakat kan saya punya level tinggi. Katanya sudah harus. Kalau belum menikah. Jadi katanya seperti dikasih itu sudah menikahkan sampai yang terakhir itu. Sehingga dia. Kalau anak pertama juga kan kalau udah dikasih jadi pasangan kan dia udah bisa makan. Ini ada joknya kan, joknya. Kalau sudah pakai ulos ini menjadi kita harus pakai kacamata kuda. Tidak boleh melihat kiri kanan lagi, karena kita sudah dianggap tidak mungkin lagi menikah bersama itu. Ya makanya itu aku bilang tadi Bang, orang Batak itu suka lebay. Itu bikin jadi orang muda itu malas belajar tentang adat karena semua itu dipersulit. Padahal sebetulnya itu adat itu nggak seribet itu. Kan ada istilah adat lembaga, tapi kalau
kawal Jakarta itu juga lega. JCC misalnya gimana, gitu kan? Studi berseragam, gitu kan? Nah, jadi makanya orang-orang muda sekarang malas mana aja, duitnya banyak, semuanya kasih seragam. Padahal kalau pergi kita ke Toba hanya ngasih sama Jabal Babido, Lopan, semua udah happy. Toh juga ada juga kan? Gitu. Nah, gitu. Jadi kalau bisa dibilang, ya itu tadi kita ngomong tentang uluan, tapi itu hanya berlaku di uluan. Bergeser sedikit ke Labu Boti udah beda lagi ceritanya. Bergeser lagi ke Bali G udah beda lagi ceritanya. Kalau di Sepain Tua, Labu Boti itu ikat kepalanya bukan tuntuman, tapi namanya tuntuman sepat. Bukan tuntuman Bali ini. Itu sebenarnya kain tetron, terus si benangnya dicabut, diselipin lagi benang, jadi rumahnya warna merah. Jadi kalau kita lihat kenapa orang Bali memakai itu, karena kan mereka pusatnya di Labu Boti, jadi mereka pakainya tuntuman Bali ini sampai ke Holbung yang berwarna pasir, sejuta, sehari itu mereka pakai itu sebenarnya dari ini. Jadi tuntuman yang seperti tadi itu hanya berlaku di daerah Silai, Proses, kalau zaman dulu bintang dari kapas, tapi dengan pedagang dari India, jadi sampai sekarang masih pakai benang dari India. Jadi setiap 60/2, 64/2, kalau kampung benang 100. Kalau yang tebal 40/2. Yang ini sebenarnya kan silungsinya di pulau namanya gitu. Itu sebenarnya. Sumber daya lokal. Iya. Jadi dari kapasnya semua ditanam. Semua kalau di Samosir dulu justru yang bikin sirat ini bapak-bapak. Yang kerja sirat itu bapak-bapak. Yang bikin sirat. Iya. Bukan ini. Ini kan bukan itu beda lagi kan. Itu justru yang kerjanya bapak-bapak. Kalau yang dipakai anak itu kan kita tahu ulos pangkamo namanya. Itu bukannya namanya berubah jadi lagi hidup, jangan ulos pangkamo. Nah kata lagi hidup itu dari mana? Nah sebenarnya gini, itu kesalahan kemudian. Jadi semua orang bilang itu ulos pangkamo. Bukan nama ulosnya. Nama ulos sebagai benda perusahaan, ulos sebagai sifat atau keterangan tanda pemakaian asal fungsinya. Nah, jadi kemudian orang bilang ulos pasang. Jadi itu ulos pasang sebenarnya bukan. Saat diberikan baru dia namanya ulos pasang. Tapi dia sebagai benda dia perusahaan. Iya bisa. Ya kalau mungkin orang Silalahi ada gurunya menikah, dia nggak bakalan kasih kok. Bisa kasih gobar, bisa kasih polang-polang, atau dia bisa mungkin kasih sapu borna. Ya terserah.